Halo guys, welcome to Beasting the World. Subscribe yuk. Video kali ini agak sedikit berbeda karena biasanya kan aku ajak kalian jalan-jalan ke tempat weekend yang aku kunjungin, kayak resto. Terus juga aku ajak kalian pernah untuk ikut flag off lari aku. Jadi karena aku sering ngevideoin flag off gitu, jadi suka ada yang nanya nih, Bi, emang lu ikut acara lari atau emang lu beneran suka lari? Yes guys, aku suka lari, tapi aku tuh bukan runners yang pace-nya bagus ya. Aku masih pace-pace keong gitu, 9-10. Jadi karena aku bener-bener sukanya nikmatin keramaian sama acara lari itu sendiri. Jadi aku mostly ikut running di 5K atau 10K. Kebetulan running 5K dan 10K ini mulai rame lagi nih setelah pandemi. Aku juga mulai lari lagi baru-baru ini. Jadi aku baru aja ikutan Milo yang terakhir banget. 10 kiri. Di video ini aku mau ngelis barang-barang apa aja sih yang sebenarnya kalian butuh supaya lari kalian itu nyaman dan enak. Nah, item pertama yang menurut aku wajib banget kalian perlu perhatikan adalah sepatu guys. Kenapa? Karena sepatu itu yang menentukan nyaman atau enggaknya lari kalian. Dan sepatu olahraga itu, kalian perlu perhatikan dia ada banyak segmennya. Ada sepatu olahraga khusus lari, khusus training, dan juga macam-macam lainnya. Basket juga even beda, dan apalagi sepatu bola ya. Nah, aku mulai tunjukin sepatu yang aku biasa pakai untuk lari. Tara! Iya, ini aku sepatunya budget aja, murah. Tapi ini menurut aku 910 ini adalah sepatu lari murah budget yang terbaik sih so far. Mungkin sama Ortus kali ya, cuma aku lihat review-review, aku kebetulan cocoknya yang ini. Nah, kalau kalian lihat sepatu lari itu bentuknya agak sedikit berbeda, dia lebih ke lengkung gitu. Ini nyaman banget sih guys, aku check out itu harganya sekitar 380, tapi tambahin kupon diskon karena diskon angka kembar biasanya di Shopee, di toko oren itu cuma 300 akhirnya. Bayangin 300 dengan kualitas yang kayak gini. Kalian boleh lihat YouTube lain itu banyak juga yang rekomen ini. Ini tipenya yang Haze 1.5. Warnanya juga lucu-lucu, buat yang cewek ada yang pinknya juga. Nah, bedanya sama sepatu yang training. Sepatu yang training itu biasanya flat gini guys. Nah, ini kalian aku nggak saranin ya, karena lebih baik kalian bener-bener pakai sepatu yang khusus lari, bukan yang khusus training aja. Karena kalau sepatu lari itu bisa ngebantu kaki kalian supaya lebih nyaman saat lari dan napaknya, oke? Item yang kedua nggak kalah penting dari bawah sepatu ke atas itu kaos kaki. Nah, biasanya kan kalian tahu ya kaos kaki zaman sekarang itu sukanya nggak kelihatan yang kayak gini nih, yang dia cuma setengah doang. Ini aku nggak saranin banget ya guys, kalian lebih baik pakai kaos kaki yang emang full sampai mata kaki kayak gini, karena ini bisa lebih nyaman buat kaki kamu. Kalau yang kayak gini tuh nanti akan neken kaki kamu gitu, jadi nanti landasan di dada di kakinya ini bakal sakit. Next, agak ke atas, pastinya celana ya. Celananya itu kalau cewek-cewek mungkin lebih enak pakai celana yang dry fit atau celana yang memang untuk olahraga, yang kayak untuk yoga atau khusus, pentingnya sih khusus lari ya guys ya. Usahain jangan pakai celana cotton, apalagi celana training yang kayak mau tidur itu loh. Itu kan kalau olahraga atau basah, karena kan nanti kalau lari kan kita keringetan tuh, bakalan cenderung berat karena kan tipenya cotton gitu. Jadi kalian usahain cari yang dry fit. Ini contoh juga untuk celana pendek. Ini aku belinya yang Asics. Nah, ini bahannya beda ya guys, ini bahan dry fit gitu, jadi cepet keringnya meskipun kalian pakai dengan keringetan gitu. Ini nyaman banget buat lari. Pastiin pilihnya juga yang nyaman dan kalian pede ya. Oh iya, untuk outfit kalian pastiin yang emang kalian suka, karena banyak banget tukang foto untuk lari. Lanjut, item berikutnya yang gak kalah penting, kebalik, waist bag. Nah, ini wajib banget, gak boleh ketinggalan sih kalau aku, karena nanti kalau lari itu kan gak mungkin kalian bawa tas selempang dong ya. Itu akan beratin dan ganggu banget kalau kita taruh di sling kayak gitu. Nah, ini paling enak karena kita bisa taruh di pinggang kita, jadi nggak ngeganggu gerak lari kita. Terus juga yang paling penting kan kalian tuh bawanya kan handphone ya. Aku biasanya kalau lagi race itu bawanya handphone, KTP, sama kartu asuransi aku sendiri. Jadi aku sediain di sini kalau ada emergency atau apa. Kalau handphone biasanya karena nyambung ke AirPods aku buat dengerin lagu. Nah, di sini tuh ini murah banget sih, ini sekitar 15.000, kalian bisa cari. Atau yang mau mahalannya lagi juga ada. Ada juga yang pakai yang modelan kayak gini. Jadi lebih nggak ada apa ya,
nggak bisa dicopot pasang gitu, tapi benar dipakai dari bawah atau dari atas gitu untuk di perut gitu. Ini mereknya ONG, jadi dia ada beberapa slot tempat buat naruh handphone, dan juga biasanya juga ada juga yang pakai energy gel. Cuma kalau pemula sih biasanya kalau 5K 10K nggak sampai harus energy gel sih. Nah ini ya. Jadi biasanya di sini aku isi handphone, terus juga di sebelah sini aku taruh case AirPods. Kita lanjut ke bagian atas lagi, yaitu baju. Kebalik. Nah kalau baju sih biasanya nanti akan dapat dari acara race-nya itu ya. Jadi kan mereka biasanya akan ngasih baju atau kaosnya. Nah biasanya tuh akan bahannya pastinya udah pasti dry fit sih. Nih usahain kalian kalau nggak mau pakai kaos yang dari acaranya, itu kalian pakai bajunya tetap yang dry fit ya guys, yang bahannya emang khusus olahraga, bukan yang cotton atau kayak bahan-bahan berat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian keringetan sama kayak celana tadi bakalan berat dan gak nyaman banget. Udah gitu kan basah bajunya, terus kalian lari kenceng, bisa masuk angin juga deh. Jadi usahain yang dry fit gitu. Nah khusus buat cewek-cewek pastiin juga kalian pakai sport bra ya, jadi supaya lebih nyaman saat lari dan gak yang sakit gitu untuk kaliannya, untuk menjaga kalian itu sendiri sih. Item berikutnya ya penutup kepala, karena makin ke atas ya, topi. Nih aku biasanya juga pakai topi. Ini opsional sih sebenarnya, kalian penting nggak penting untuk pakai topi. Cuma sekarang karena sering panas dan Jakarta tuh cepet banget teriknya, jadi aku pakai topi ini supaya kepala nggak puyeng. Meskipun kita lari sekitar 30-40 menit lah ya untuk 5K dan 10K itu sejam 1,5 jam. Tetap aja kalau misalnya udah mulai panas, kepala udah mulai puyeng, aku jadi biasanya pakai topi. Rambut aku ikat, khususnya cewek-cewek yang rambutnya panjang tuh ya, diikat. Topi juga itu ada jenis-jenisnya guys. Biasanya kan ada topi yang cotton, kalau yang khusus olahraga cari juga kalau bisa yang dry fit tuh, berantakan. Yang dry fit juga gitu. Last, ini item yang menurut aku juga opsional ya guys, tapi penting gak penting sih, yaitu smartwatch atau smartband yang biasa aku pakai. Ini sekarang Huawei Band 8, ini aku gak disponsorin ya, tapi emang ini nyaman banget, affordable, terus kemudian layarnya itu AMOLED, jadi enak banget ngelihatnya. Cukup lengkap juga karena dia ada fitur heart rate, terus juga ada fitur yang khusus lari, jadi kamu bisa ngerekam pace kamu di aplikasinya Huawei-nya juga, jadi bisa analisa deh tuh lari kamu tuh seperti apa gitu. Dan lengkap juga. Paling penting sih menurut aku juga heart rate sih ya, kalau kalian mau lihat itu heart rate, karena kalau pace itu kan kamu bisa rekam di handphone kamu. Oh ya, aplikasi untuk lari itu aku biasanya pakai Strava ya guys. Biasanya ada banyak sih, aku biasanya umumnya punya 2, Strava sama Nike. Cuma yang lagi sering aku pakai itu Strava karena dia bentuknya kayak sosial media juga sih, karena kamu bisa follow-followan, temenan, terus habis itu kalian juga bisa sharing kegiatan lari kamu gitu, dan juga tetap ada analisa pace kamu. Kemudian gear selanjutnya yang opsional juga itu earbuds atau kayak wireless earphone gitu lah ya. Ini aku pakainya sih AirPods karena handphone kebetulan pakai iPhone. Jadi earbuds ini penting nggak penting juga. Cuma buat aku ini penyemangat, karena saat kalian lari itu kan kalian pengen dengerin musik yang ngebeat gitu supaya kalian juga semangat larinya. Lagi menikmati pagi gitu kan ya, jadi seru. Nah itu sih perlengkapan yang biasa aku bawa untuk gearnya, yaitu ini smartwatch sama AirPods. Oke, overall itu aja items yang kalian harus perhatiin banget sebelum kalian mulai race, meskipun itu 5K atau 10K. Nah berikutnya setelah kalian mendaftar itu, kalian akan ada momen untuk race pack collection. Race pack collection itu apa? Yaitu jadwal untuk pengambilan race pack, jadi peralatan untuk race kita. Jadi biasanya dari acara tuh ngasih baju, terus juga ada BIB number. Ini contoh BIB numbernya. Nah ini nomornya ini nih kalian wajib banget pakai di acara race nanti, karena biasanya di nomornya ini suka ada RFID. Ini nanti yang menentukan kalian cut off-nya itu sesuai nggak sama jamnya. Jadi kayak misalnya 5K itu cut off-nya adalah 1 jam, pastiin kalian ngelewatin gerbang finishnya itu sebelum 1 jam ya guys ya. Di sini juga ada tag-nya. Nah nanti setelah itu kalian bakal dapet medal dan juga kesehatan dong ya pastinya, karena kan kalian udah lari dari 5K. Nah itu aja sih overall dari aku. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, kalian bisa catat di kolom komen. Tapi mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman yang benar-benar baru mulai mau ikutan lari gitu. Yang penting menurut aku enjoy aja race-nya. Pace itu tergantung masing-masing, jadi nggak usah
terburu-buru ngeliatin orang lain, yang penting kamunya nyaman, kamunya happy. Karena acaranya itu kan kita juga bayar ya, jadi harusnya kita juga happy dong nikmatin. Biasanya aku sih senengnya ikut race tuh karena pagi-pagi tuh suasananya masih seger, udah gitu ngeliat excitement banyak-banyak orang ikutan bareng-bareng lari gitu. Jadi seru aja, dan apalagi setelahnya itu kalian juga dapat medalnya. Oke, itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi, dadah.